Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP kini semakin seru, di mana Yamaha mendapati jadwal padat pengujian merespon dari kondisinya yang ada di dasar klasemen konstruktor. Dan juga para pendatang baru yang juga mencuri perhatian. Dan yang paling kentara adalah jagoan baru MotoGP yang sangat rendah hati, low profile, dan memiliki hasil yang tak bisa dianggap remeh, yaitu Ai Ogura. Pembalap Asia ini menjadikan sosok yang dipuji-puji bosnya di Trackhouse yang mengatakan memang tak salah untuk merekrutnya. Dan ada kabar dari kakak kelasnya yaitu Acosta yang tampaknya makin dilema di KTM. Dan seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik #MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Bos Trackhouse Racing, Justin Marks, mengatakan, itulah mengapa kami mendatangkan Ai Ogura. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan komitmen juara dunia Moto2 itu, Ai Ogura, di MotoGP. Hal itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Trackhouse Racing dan Aprilia. Pemilik tim Justin Marks memberikan tepuk tangan kepada penonton setelah GP digelar di kandang sendiri. Meski Trackhouse Racing di sisi pendatang baru Ai Ogura memiliki keputusan strategi ban yang tepat, namun hal itu gagal dimanfaatkan, yang akhirnya malah berujung kekacauan di awal balapan Austin. Tapi, pembalap asal Jepang itu menegaskan kualitasnya di ajang gelaran MotoGP ketiga tahun ini. Meskipun kualifikasinya berjalan buruk, dalam kondisi trek yang berubah-ubah, yang akhirnya Ogura hanya menghasilkan posisi start terburuk dalam karirnya, dengan posisi ke-18 di grid, pembalap bernomor 79 itu finish di posisi ke-9 di kedua balapan. Ini menempatkan pendatang baru itu pada posisi ke-6 yang menakjubkan dalam klasemen juara dunia. Setelah melewati garis finish di GPAS yang mengesankan, bos pembalap Jepang pun angkat bicara. Mantan atlet profesional NASCAR dan pemilik Trackhouse itu membuat acara tersebut sebagai acara penting dalam kalendernya. Meskipun pembalap Aprilia itu gagal menciptakan sensasi besar pada tahun 2025, tapi Marks memuji sang pemula dan pada saat yang sama memuji dirinya sendiri karena membuat keputusan yang tepat untuk menjadikan Ogura sebagai atlet Trackhouse. Jarak langkah dari Moto2 ke MotoGP sangat besar. Motornya memiliki begitu banyak tenaga, aerodinamika, dan tingkat persaingan yang semuanya merupakan perbedaan langkah yang besar. Jadi, Anda tidak benar-benar tahu bagaimana seorang pemula akan melakukannya. Namun, pendatang baru mana yang lebih baik daripada juara dunia Moto2 itu? Itulah sebabnya kami memperkerjakannya. Dia memiliki bakat yang luar biasa, sangat dewasa dan cerdas, kata Justin Marks kepada MotoGP.com. Pemilik tim asal North Carolina tersebut, yang selalu mengenakan topi bisbol, melanjutkan. Debutnya di Thailand sangat spektakuler. Mungkin lebih baik dari yang kami harapkan. Itu juga mengingatkan kami bahwa kami telah membuat keputusan yang baik dengan pembalap yang kami pasang di motornya. Kami sangat bergembira dengan masa depannya. Pemain Jepang itu terikat kontrak dengan Trackhouse hingga akhir 2026. Hal yang sama berlaku untuk rekan timnya Raul Fernandez, yang menjadi pembalap Aprilia RSGP yang paling berpengalaman. Pembuka musim pembalap Spanyol itu berjalan sangat buruk. 5 poin dari 6 balapan yang berarti ada di posisi ke-18 di kejuaraan dunia. Segeranya akan menjadi menarik pada akhir pekan setelah balapan di Qatar. Kemudian, tim andalan Justin Marks itu akan menghadapi juara dunia MotoGP Jorge Martin untuk pertama kalinya dengan perlengkapan yang setara. Namun, selain pujian dari Justin Marks, pencapaian Ogura memang bisa dibanggakan. Ogura tak pernah terlihat banyak mengeluh dengan keadaan dan menempatkan dirinya sebagai pembalap baru yang terus belajar. Namun, kesederhanaannya ini membuat dirinya terus belajar dan akhirnya membuatnya mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan sejauh ini. Mungkin bukan dari podium-podium, tapi ketenangan dan konsistensinya dapat dilihat dari posisinya di klasemen. Tapi memang, MotoGP tahun ini unik, dengan seri Asia dan Amerika memiliki jadwal di awal kalender. Dan seri Eropa baru akan dimulai setelah balapan Qatar, yang barang tentu persaingan akan menjadi lebih ketat dan menarik. Layak ditunggu bagaimana kiprah Ogura menghadapi sirkuit-sirkuit Eropa sebelum kembali ke Asia di akhir-akhir seri nanti.
Adakah yang menjagokan Ogura di sini? Berita kedua datang dari Acosta yang mengatakan, mengucapkan selamat tinggal tidak akan mudah. Keempat pembalap pabrikan KTM berharap ada perbaikan cepat sehingga RC16 mampu menang. Kompetisi MotoGP sudah mulai mengendur, terutama setelah Pedro Acosta yang bersinar terang tak dapat menghasilkan capaian yang baik karena tak memiliki senjata yang mumpuni. Bahkan, banyak dikatakan, meski sudah ada update dari tahun kemarin, tapi nyatanya, papan klasmen menunjukkan bahwa kini KTM tak lebih baik dari Honda dan Aprilia. Bahkan KTM berada di zona konsesi sama seperti Yamaha. Jika Yamaha dengan konsesinya memiliki uang yang banyak untuk pengembangan, hal ini mungkin tidak akan sama dari segi KTM karena KTM sendiri sedang dalam masa krisis. Hal inilah yang membuat para pembalap juga tak menyembunyikan rasa frustasinya dan menginginkan adanya perubahan untuk RC16 agar tetap tenang dalam balapan. Tempat ke-6 dalam sprint pada pembukaan musim di Thailand menandai hasil terbaik Pedro Acosta dalam 6 balapan pertama musim MotoGP 2025. Dengan 16 poin, pembalap super berbakat itu hanya berada di posisi ke-13 dalam kejuaraan dunia saat ini. Dengan sesama pembalap KTM Enea Bastianini dan Brad Binder yang berada tepat di depannya. Yang berarti tidak ada pembalap KTM yang masuk 10 besar sejauh ini. Selama berbulan-bulan, media massa Spanyol khususnya telah memberitakan bahwa pembalap berusia 20 tahun itu akan mengendarai Ducati nantinya, atau Honda, atau bahkan yang terbaru dengan Yamaha pada tahun 2026. Dorongan awal untuk cerita semacam itu adalah kesulitan keuangan KTM yang telah terlihat sejak musim gugur 2024, dan hasil yang tidak memuaskan di awal musim menjadi faktor yang lebih lanjut. Situasinya jelas, Acosta memiliki kontrak dengan KTM hingga akhir 2026, yang tidak memuat klausul kinerja apapun. Jika orang Spanyol itu ingin keluar, dia harus dibeli dengan harga jutaan. Pada tanggal 21 Maret, manajer Acosta Albert Valera menjelaskan di speedweek.com, balapan pertama selalu menjadi karakter khusus. Akan sangat menarik ketika MotoGP hadir di Eropa. Pedro membutuhkan motor yang unggul untuk mencapai tujuannya. Dia fokus pada pekerjaannya, sama seperti KTM. Pedro tidak menginginkan apapun selain mencapai puncak MotoGP bersama KTM. Tidak diragukan lagi bahwa KTM juga melakukan segala yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini. Anak muda itu menyuarakan sentimen serupa dalam percakapan empat mata dengan penulis. Saya ingin menang, itu jelas, tegas Acosta. Hubungan antara KTM dan saya lebih personal daripada yang dipikirkan banyak orang. Saya telah mengendarai KTM sejak saya berusia 14 tahun. Saya akan berusia 21 tahun musim panas ini. Saya telah menjadi bagian dari keluarga ini selama 7 tahun. Tidak akan mudah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Sepeda motor itu akan mencapai level yang dibutuhkan. Saya yakin akan hal itu. Saya satu-satunya orang di pedok ini yang tidak tertarik dengan uang, kata juara dunia 2 kali dari tim Red Bull KTM itu. Saya juga tidak merasakan tekanan nyata apapun. Tak seorang pun yang memberikan tekanan pada saya sejak hari pertama saya di KTM. Ketika saya naik dari Moto2, semua orang mengharapkan saya menang di kejuaraan di tahun pertama saya. Tapi tahun lalu, saya malah menjadi pembalap yang mengalami banyak kecelakaan, dan tak seorang pun mengatakan apapun. Kami memulai dengan baik. Kemudian keadaan menjadi lebih sulit, dan tidak ada seorang pun yang memberi tekanan kepada saya. Kami tahu, kami masih punya jalan yang panjang sebelum dapat mencoba memenangkan kejuaraan. Tapi seorang yang menganggur dan harus membawa makanan pulang, itulah yang berada di bawah tekanan. Saya di sini dapat melakukan apa yang saya sukai. Saya menyukai balapan, dan nantinya hasil baik biasanya datang dengan sendirinya. Kadang-kadang lebih mudah, kadang-kadang lebih sulit. Tapi jika saya tetap tenang dan gembira, mereka akan datang. Sedangkan dari Yamaha, yang baru saja mendapatkan hasil yang baik di Amerika dengan semua pembalapnya mendapatkan poin, kini menghadapi dilema karena kurangnya kekuatan dan ingin melakukan serangkaian pengujian, namun kalender dalam balapan sangat padat. Setelah uji coba musim dingin yang menjanjikan, Yamaha tertinggal di balapan MotoGP pertama sebelum GP Qatar. Pabrikan itu berada di posisi terakhir dalam kejuaraan konstruktor.
tambahan pengujian lebih lanjut akan menghasilkan solusi. Selama 3 akhir pekan balapan pertama, para pembalap Yamaha dibawa kembali ke kenyataan bahwa mereka berada di posisi paling bawah kompetisi MotoGP. Meskipun Quartararo dan Miller sempat mencapai puncak performa, yaitu pembalap pramak asal Australia itu menempati posisi kelima di Texas yang menjadi hasil terbaik sejauh ini. Tapi, pencapaian dan peningkatan pabrikan itu menunjukkan seberapa jauh jarak M1 dengan pabrikan pemimpin Ducati. Dengan peningkatan jumlah motor berkat pramak, Yamaha mencoba melihat peluang ke depan. Fabio Quartararo mengonfirmasi bulan-bulan mendatang akan sangat sibuk. Yamaha saat ini tengah mempersiapkan uji coba ofensif lainnya. Quartararo mengungkapkan jadwalnya. Terutama paruh pertama musim ini akan sangat-sangat sulit bagi kami. Karena saya pikir dari Jerez hingga jeda musim panas kami, akan ada balapan setiap minggu. Selama fase ini, Grand Prix berlangsung setiap 2 minggu. Di antara balapan, ada tes resmi ditambah tes privat Yamaha. Saya pikir, saya akan menjalani 6 atau 7 hari pengujian di luar kalender MotoGP, dari Jerez hingga Brno. Mengingat kepadatan yang tinggi, juara dunia 2021 itu juga berharap adanya progres yang nyata dari pengembangannya. Pengujian selalu baik, untuk dikendarai dan melakukan lebih banyak putaran. Tetapi, mengemudi tanpa menguji sesuatu yang benar-benar penting, itu menjadi beban dan tak masuk akal. Jadi, jika Anda melakukan banyak pengujian, penting juga untuk dapat mencoba sesuatu yang signifikan. Ini akan menjadi balapan yang intens bagi seluruh tim Yamaha, termasuk Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, sebagai pabrikan di peringkat konsesi terakhir dari 4 peringkat D. Pengemudi reguler juga diizinkan untuk mengambil bagian dalam uji privat. Dengan 22 Grand Prix, setiap hari pengujian berarti stres tambahan, dan juga peningkatan resiko cedera. Dari pertengahan April hingga Juli, acara GP berlangsung di Eropa setiap 2 akhir pekan. Tekanan pada atlet akan terus meningkat. Pada saat yang sama, penting untuk meningkatkan daya saing M1 secepat mungkin agar dapat segera keluar dari urutan dasar klasemen seperti pabrikan lain, dalam hal ini Honda, yang sudah mendapatkan arah yang lebih baik.